Tapi kalau bikin pembukaan Asian Games, juara. pembukaan Asian Games, yang dilihat sama internasional, itu dia. ya Kita kan? juara di situ. Juara kan, Mister? Kita juara. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Batasra. Belum bisa Mister, Insyaallah. Semoga segera bisa bertepuk tangan kembali. Amin. Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by. Itu aja, and today I'm not alone, I bring you. Yes, it's not alone. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mister? Aduh, lagi not really good ya perasaan hati, suasana hati ini. Oh, ya. perasaan hatinya. Kenapa Iya. tuh Mister? Karena di belahan bumi iya. bagian selatan Katulistiwa dan belahan utara Katulistiwa, dua-duanya di jajar yang sama gitu ya, Betul. Malaysia dan Pulau Sumatera Betul. sedang dilanda banjir ya, Mister. Bahkan di Vietnam, di Thailand juga, Mister. Oh gitu ya. Betul, Iya, betul, jadi betul. negara Asia Tenggara tuh sekarang sedang mengalami siklon itu ya, apa namanya, yang menyebabkan curah hujan sangat tinggi, Betul. tidak kunjung reda Betul. gitu, dan menyebabkan banjir gitu. Betul, dan banjirnya sangat parah banget Parah, ya. parah. Betul. Bahkan di Sumatera kan disebutnya banjir bandang kan, Betul, gitu. betul. Karena Tiba-tiba datang. Betul, tiba-tiba datang dalam debit Betul, air yang betul, banyak betul. gitu ya, kemudian disertai dengan tanah longsor Ya Allah. di 3 provinsi, can you imagine? Betul, gitu. betul. Gitu sih, jadi mixed feelings, Mister. Betul. Gitu. Dan itu belum menjadi bencana nasional. Iya, belum katanya. ditetapkan menjadi sebagai apa, Bencana national nasional. disaster ya, Betul. gitu. Juara Apa marahin yang Indonesia. dinantikan gitu? Oke, nah Mister, hari ini kita akan masih berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kemarin Oh, oke. Mister, seperti aku bilang tadi di awal video, bahwasanya tidak hanya di Malaysia, di Indonesia, tapi di Thailand juga, Di Vietnam, di ya. Vietnam juga same thing happen gitu. Nah, kemarin itu ada konten kreator daripada Thailand, Mister, Oke. yang juga memuat tentang bagaimana persiapan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah negara mereka dan dilakukan oleh negara Malaysia seperti Oke. itu. Kenapa? Karena mereka ada bertetanggaan. Betul, Jadi betul. mereka bisa compare and contrast, sangat visual, sangat bener-bener real gitu kan. Nggak kayak kita, mungkin kita harus lihat televisi baru bisa tengok, tapi mereka benar-benar Di depan mata berbatasan di mereka. depan mata mereka bagaimana pemerintah di dua negara ini mengatasi bencana yang saat ini sedang terjadi. Apalagi mereka seperti itu. berada di daratan yang sama Betul gitu ya, sekali, Mister. betul sekali. Hanya berbataskan border saja gitu ya. Penasaran sih. Nah betul, nah ini ada konten kreator yaitu dari Spring News. Oh. Spring News dari Thailand yang sudah memiliki YouTube channelnya Spring YouTube, News, ya, ya. sudah memiliki 3,6 juta Wow. subscribers. Berarti sudah besar banget Spring News ini. Dan ini menggambarkan bagaimana perbedaan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Thailand dalam mengatasi atau menindaklanjuti banjir seperti ini. Nah, Mister, bahasanya akan disampaikan dalam bahasa Thailand. Oke. Aku tahu kamu bisa bahasa Thailand. coba sapa teman-teman dalam bahasa Thailand. สวัสดีครับกรุงเทพมหานคร Bangkok ya. Oke, aku kira dia beneran. Enggak. Ya, aku juga tahu, aku cuma taunya Sawadika, Kapun Iya, Kap, Kapun gitu, Kap. gitu aja sih. Nah, tapi ini semua satu video dalam bahasa Thailand. Nah, semoga nanti ada terjemahan dari teman-teman viewer semua Yes, di kolom yes, komentar ya. yes. Guys, tolong diterjemahkan seperti itu. Ini adalah videonya. Judulnya pun aku nggak tahu. Seperti apa. Oke, here we go. 1, 2, 3. พายุลูกเดียวกันฝนตกวันเดียวกันแต่ชีวิตคนไทยกับคนมาเลเซียที่อยู่ห่างกันแค่ข้ามพรมแดนแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวฝั่งหนึ่งเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้ Nah, ini ada di banjir di Malaysia ya? Malaysia. ได้หลักหมื่นคนในทันทีไร้คนตาย แต่อีกฝั่งกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมมหาอุทกภัยที่มีข่าวรายงานความ โอ้ Thailand สูญเสีย oh, หลายร้อย ya คน Allah เกิดการลักขโมย โอ้ ระบบ same ล่ม thing สลาย like in ตั้งแต่การเตรียมตัว Indonesia การอพยพการกู้ภัยการช่วยเหลือไปถึงการเยียวยาทำไมมาเลเซียถึงรับมือกับน้ำท่วมได้แต่ไทยต้องเจ็บซ้ำๆรอถอดบทเรียนเป็นประจำกันทุกปี ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2568 นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดถล่มแหลมมาลายูหนักมากนะครับทั้งไทยและมาเลเซียต่างเจอหย่อมความกดอากาศต่ำถล่มอย่างหนักหน่วงนะครับ Ya ประกอบกับ Allah ปรากฏการณ์ฝน Ini แช่ di Thailand ภาวะโลกร้อนมาจากพายุลูกเดียวกัน Ini dia, เป็นเมฆครับ Mister. แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีคิดในการรับมือครับมาเลเซียมองเรื่องนี้เป็นสงคราม เป็นเรื่องที่ต้องเจอต้องเอาชนะให้ได้ด้วยระบบครับส่วนไทยเองครับหลายคนมองว่าเราเหมือนเสี่ยงดวง
และเน้นการแก้ปัญหาที่หน้างาน จุดแรกที่ต่างกันชัดเจนครับตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพร้อมนะครับที่มาเลเซียครับรัฐบาลเขาเตรียมแผนรับมือมรสุมนี้ล่วงหน้าหลายเดือนนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปีแหลมมาลายูเนี่ยมักจะเจอพายุฝนเป็นประจำมีรายงานว่ามาเลเซียสั่งการระดมแผนฉุกเฉินตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนแล้วนะครับก่อนพายุจะเข้าเป็นสัปดาห์เลยครับเขามีศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับหรือว่า PPS เตรียมรองรับประชาชนไว้ Mister, aku nggak paham. Aku juga nggak paham. Terus gimana dong, Mister? Sekarang kan zamannya AI, Mister. Oh, iya, Jom benar. kita pakai AI. Coba ya. Ya. Ya, daripada kita tidak paham sama sekali. Apakah summarize the video on this page, everyone, please? Okay, this is the recap. Okay, the summary of this video. Coba, Mister, boleh disampaikan gimana, Mister? Okay, the video compares how Malaysia and Thailand responded to the same devastating storm in late November 2025. Despite facing identical weather conditions, Malaysia's proactive planning, organized evacuations, and use of technology Wow. prevented deaths, Wow. while Thailand's slower reactive measures led to hundreds of casualties. Oh God. The contrast highlights how disaster management systems, preparedness, and governance directly affect survival during natural disasters. Oh, jadi di channel ini, di video ini juga meng-highlight bagaimana perbedaan pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan Malaysia. Betul. Dan Thailand dianggap lebih lambat, lebih slower. Ya, Mungkin lebih lambat. selambat-lambatnya di Thailand mungkin lebih lambat di Indonesia mungkin ya. Iya. Karena di Indonesia udah 5 hari orang di sana belum ada apa-apa yang dikirim dari Jakarta. Coba kita lihat berikutnya highlightnya seperti apa. Okay, seems. Di detik ke 002, same storm, different outcomes. Both countries hit by the same monsoon and heavy rainfall. Malaysia reported 0 deaths, Thailand suffered hundreds. Mungkin saat video ini dikeluarkan masih 0 deaths saat itu kan. Kemudian saat itu Malaysian preparedness. Emergency plans activated weeks before the storm. Mungkin itulah gunanya daripada BMKG. Apa BMKG bahasa Inggrisnya ya? Meteorology, climatology, Ya. Dan geofisika. geophysics Seperti institution. Jadi yang akan forecast the Ya. weather seperti itu. Malaysia mungkin menggunakan itu ya. Jadi ada preparedness before the storm. Emergency plans activated weeks before the storm. Kita juga kan punya, namanya BMKG. Punya. Tapi kenapa ya? Kenapa ya? Nah kan seharusnya kayak begitu kan bisa membaca, Mister. Betul. Kamu curah hujan gitu ya. Arah angin Betul. seperti itu kan. Kenapa tidak bisa Kenapa diprediksi gitu ya? Kenapa tidak bisa diprediksi? Kenapa tidak dimaksimalkan? Betul. Bahkan debit air pun bisa diukur Betul, terus nantiasa. betul. Sehingga gini, banjirnya akan ada memang gitu. But we are talking about the Preparedness. death cases, Betul. right? Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengantisipasi Yes. adanya jumlah kematian gitu ya atau orang-orang yang meninggal Betul. karena bencana ini. Betul. Karena banjirnya mungkin tidak akan bisa Betul. prevent. Tidak bisa dihindari, Betul. tapi kita bisa menyiapkan diri kita, setidaknya bisa menyiapkan keluarga kita, Masyarakatnya gitu untuk menghindari kematian seperti Ya. kamu Nah bilang itu tadi. dia, maksudnya gini loh, yang menjadi ini kita bahas langsung atau Betul. apa gimana? Oke, coba kita nanti Oke. kita tahan dulu ya. Sudah. Kemudian sudah nggak tahan ya, Mister ya. Emergency plans activated weeks before the storm. Kemudian 1058 temporary shelters PPS ready for 2.2 million people. Seperti tadi mungkin Yes. kemah-kemah kecil Dan satu keluarga atau satu bilik tenda kecil. loh. Betul. One tent for one Evacuation alert issues 3 days in advance. Kemudian Thailand delay response. Emergency declare only after flood had already hit. Evacuations ordered come too late, leaving thousands trapped. Local leaders underestimated. Macam di Indonesia sangat nih. Saying water would reduce in 3 until 4 days. Kemudian evacuation and rescue system gimana, Mister? Evacuation and rescue systems. Malaysia deployed 100,000 security officers to physically move people to safety. Thailand's evacuation orders came when boats could no longer reach stranded residents. Many Thai families stuck at home for 4 up to 5 days without rescue. Wow, macam di Indonesia juga ada di Iya, atap-atap. iya, Kita iya, ada iya. di atap-atap sampai 7 hari, Mister. Di loteng ya. Betul, di loteng. Kemudian Shelter and relief management. Malaysia provided organized shelters with privacy. Yes. For distribution That's the thing. via strict SOPs and care for vulnerable groups. Yes.
Thailand really relied on ad hoc shelters in schools and temples, often lacking basic supplies. Itulah yang diperlukan, walaupun dalam keadaan seperti itu kita masih perlu Still privacy, Mister. yes. Dan itu dibaca oleh pemerintah Malaysia, walaupun mungkin biliknya kecil, ruangnya kecil, That's enough ya, untuk tapi yang darurat. masih ada dinding-dinding Sekat. yang nyekat gitu. Apalagi kita memiliki wanita-wanita berhijab, keluarga-keluarga berhijab yang perlu masih kita lindungi. Itu Seperti tetap dianggap penting gitu itu ya, tetap walaupun dianggap dalam keadaan penting. bencana ya. Betul, masih dikonsider penting di situasi seperti itu pun. Kemudian di menit kelima dia berkata tentang teknologi and compensation. Malaysia use drone to restore communication and digital ID for instant relief payment. Thailand offer quick cash aid sekitar 9,000 baht per household, but long-term adequacy questioned. Key takeaway: floods are natural disasters, but the scale of damage depends on governance. Yes. Malaysia's investment in systems and technology saved lives. Thailand's reliance on improvisation exposed structural weaknesses. Wow, itu adalah video yang disampaikan oleh Spring News ini dari Thailand dan Yes, juga yes. mengabarkan bagaimana ternyata bukan dari kita aja gitu yang memuji bagaimana Malaysia bisa menggunakan teknologi lagi loh, Mister, penggunaan Yeah. teknologi seperti dalam menebak atau memprediksi cuaca yang akan datang 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, sudah menggunakan teknologi. Bahkan during the disaster pun mereka sudah menggunakan juga teknologi. Sedangkan kita ada loh, padahal BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika itu, klimatologi juga itu. Tapi kenapa tidak ada prediksi-prediksi yang membuat kita bisa prepare 2 hari lagi, 3 hari lagi. Walaupun mungkin agak sedikit mundur atau sedikit maju, tapi ada at prediksi least yang membantu. sudah ada prediksi dan announcement dari BMKG yang bisa membantu rakyat gitu loh, Mister. Masalahnya gini, we live on pertemuan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik yang membuat Indonesia dijuluki sebagai Ring of Fire. Gitu. Jadi pergeseran lempeng tektonik, kemudian gunung api yang aktif gitu ya, kemudian kontur tanah yang beraneka ragam gitu ya, itu sebenarnya kan membuat kita seharusnya menjadi manusia-manusia waspada gitu, Mister, gitu ya. Pemerintahnya, ilmuwannya, masyarakatnya gitu, semuanya harusnya waspada gitu. Masalahnya bencana itu akan datang ketika ilmuwan dan governance itu tidak bersatu padu nih. Gitu kan, banyak tuh meme-meme di internet tuh yang bilang bencana, natural disaster itu akan datang ketika pemerintah tidak mendengarkan ilmuwan gitu. Apa alasan pemerintah tidak mendengarkan ilmuwan? Karena memang ketika kita mau invest, tadi kan disebut juga tuh di AI-nya kan, di terjemahannya, Malaysia invest pada sistem dan teknologi dengan sangat baik gitu kan ya. Sistemnya tuh sangat baik sekali memanfaatkan teknologi dan segala apa yang mereka punya untuk menanggulangi banjirnya, karena banjir tidak akan pernah hilang, Mister. Permukaan air laut akan terus naik gitu kan ya. Kita kan tetap tinggal di daratan anyway, tapi bagaimana caranya pemerintah bisa mengandalkan budget atau keuangan yang mereka punya gitu, yang mana juga uang dari kita gitu, untuk memelihara ekosistem terutama manusia gitu, yang mana menjadi sumber daya manusia bagi negara tersebut gitu. Malaysia menunjukkannya, tapi Indonesia itu usah ngomongnya lama-lama. Dari tsunami 26 Desember 2004 ya, Mister ya, sekitar 21 tahun yang lalu kan, sampai sekarang kita masih dengar yang namanya banjir kiriman, banjir bandang, bencana-bencana alam yang berkaitan dengan debit air yang tinggi. Tapi apa? Apakah ada improvement? Tetap ada 500 lebih nyawa melayang gitu ya. Ratusan keluarga kehilangan kepala keluarganya. Kita tidak belajar. Kita tidak belajar. Itu kan yang memberikan kebijakan terhadap logging itu kan pasti pemerintah kan, Mister, gitu. Jadi antara ilmuwan dan pemerintah tuh beda tujuan. Beda tujuan. Beda visi, gitu. beda misi. Exactly. Gitu. Di satu sisi ilmuwan kita ingin menyelamatkan rakyatnya, tapi di satu sisi pemerintah nggak support. Betul gitu. Dan mungkin pemerintah kita nggak tahu bener atau salah, sepertinya tuh kayak apa ya, menganggap bahwa memang kan science ini kan memang requires so much money, right? Gitu kan. Apakah mereka memang tidak merasa perlu terlalu banyak invest pada teknologi dan sains, ataukah hanya ingin fokus terhadap infrastruktur yang dibangun dan segala macamnya? Buat apa membangun infrastruktur yang banyak kalau pada akhirnya bencana terus-menerus datang gitu, rusak juga gitu. Dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan kayaknya Indonesia akan tetap begini deh, karena ini sebagai sebuah sistem yang sudah laten sekali gitu di kayak kita tuh hopeless banget ya. Exactly, kita tuh hopeless. Kita mau bergantung sama siapa? Kita hanya punya Tuhan bersama kita. Kita nggak bisa mengandalkan selain Tuhan bersama kita gitu kan. Bisa dibayangkan aja banyak sekali. Ini bukan cuma banjir di Indonesia, ada tanah longsor,
gunung meletus juga sekarang ada erupsi kan di Gunung Merapi di Sumatera Barat kan Mister gitu. Ada gempa bumi juga gitu. Ini Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisikanya tuh apa hasil kerjanya gitu kan? Yang paling sederhana yang bisa berpengaruh pada masyarakat adalah weather forecasting gitu kan. Itu yang paling membuat kita nanti akan ada gempa bumi, kita harus kemana, kita harus berbuat apa, melakukan apa untuk prevent the deaths. Tapi kan itu tidak terjadi, tetap saja dibiarkan begitu saja, dan kemudian tanggapan dari government-nya pun sampai di pemerintah daerah pun kayak menyerah gitu loh, Mister. Saya menyerah karena saya nggak bisa nanggulangin ini semua. Di luar batas kemampuan mereka juga gitu. Kenapa? Karena pusat pun nggak gerak-gerak sama sekali saat itu. Kenapa ya? Karena pusat tidak bergerak gitu ya? Kenapa pusat tidak bergerak? Mungkin karena takut ketahuan juga, Mister. Itu proyeknya siapa? Iya. Ya kan itu proyek mereka juga. Karena kalau ditetapkan sebagai bencana nasional akan ada investigasi gitu ya. Betul. Berarti bencana nasional membuka diri kan, berarti kan membuka diri untuk warga internasional untuk boleh membantu datang, kemudian nanti ternyata diinvestigasi, ketahuan lah. Kantoy. Kantoy bahasa Malaysianya. Ketika itu diketahui oleh banyak warga luar, diolah menjadi sebuah laporan, turunlah investasi ke negara Indonesia karena ketidakpercayaan warga atau investor. Bukan hanya turun investasi, ketahuan juga belangnya mereka sebenarnya. Ketahuan juga apa yang mereka sudah perbuat selama ini. Yang mana di depan TV mereka seakan-akan berbuat atau act like a hero for us gitu. In fact, di belakang mereka meraup keuntungan. Jadi apa ya? Aduh, kalau nggak usah compare ke Malaysia deh, maksudnya It's too far, Mister. Mereka sudah mengaplikasinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Exactly, dan mereka sadar bahwa manusia adalah sumber daya yang harus mereka pelihara dan mereka harus maintain gitu loh. Gitu loh, maksudnya kalau Indonesia tuh kayak udahlah kita bersabar gitu. Ya memang si ajal kan milik Tuhan ya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi maksudnya kita punya juga loh diberkahi akal, pikiran untuk apalagi diberkahi amanah sebagai pemimpin. Itulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk mencari cara, mencari jalan, mencari solusi bagaimana caranya bekerja untuk rakyat, untuk memprevent death cases itu tadi. Indonesia itu negara besar. Mereka bisa melakukan apa saja dengan apa yang kita miliki gitu ya, uang pajak, uang segala macam gitu, kas negara. Mereka tuh bisa melakukan atau memberikan yang lebih daripada itu. Misal bayangkan Malaysia pakai drone, Mister, ngasih makanan dan segala macamnya. Kita pakai helikopter, ya, pesawat didorong-dorong, dibuang-buang, dan orang di bawahnya harus ambil sendiri beras yang tercecer, Mister. Otaknya di mana ya? Sebenarnya kan bisa itu dibungkus di karung, turunin tali atau apa. There are a lot of ways gitu kan. Exactly. Tapi kalau bikin pembukaan Asian Games, pembukaan Asian Games yang dilihat sama internasional, itu dia. Ya kita kan? Juara di situ. Juara kan, Mister? Kita juara untuk begitu bermegah-megah untuk terlihat. Kereta cepat dibangun untuk terlihat. Satu Indonesia ngutang. Nah, semuanya dibikin bandara di sini, apa di mana, semua tentang dekorasi gitu loh, Mister. Betul. Kita lebih heboh ke dekorasi, enggak heboh ke intinya, enggak heboh ke kualitasnya. Maksudnya gini loh, ngomongin drone gitu. Saya memang tidak terlalu paham tentang drone ya. Maksudnya gini, kan kita bisa ya mengoperasikan drone, kitanya naik helikopter, makanannya ya dikirim pakai drone ke arah situ. Kalau dibilang tapi kan nggak ada yang ngoperasiin, itu kan terisolasi, orangnya nanti yang ngoperasiin drone di mana? Ya we have to think about it. Find proper ways. Kita tuh mau kasih bantuan, bukan mau kasih bantuan enten kita dorong beras, dorong air minuman. Kita harus pakai otak juga ketika nyampe di tanah ya pecah. Berhamburan kemana-mana. Balik lagi, itu layak nggak disebut sebagai bantuan? Gitu kan, Mister, gitu loh. Kita tuh. Tapi the thing is, saat memberikan bantuan di-record, masuk sosial media, harus dia yang melakukannya, nggak boleh orang lain. Kenapa begitu? Biar apa? Lagi-lagi kan biar terlihat. Betul. Kan banyak, kan bisa ajudan, bisa siap. Kenapa harus dia? Kenapa harus orang-orang tersebut yang pikul beras tiba-tiba gitu, yang nggak biasa pikul beras, yang tiba-tiba ngaduk semen. Iya kan? Ngaduk semen loh, tiba-tiba ngaduk semen, ya Allah. Itu ngaduk semen ini apa, nyapu semen? Iya, nyapu semen gitu. Maksud aku tuh,
Itu ada ajudan 20 orang. Ajudannya nggak ngapa-ngapain, harus dia banget yang mikul beras. Jadi tujuannya? apapun keadaannya, baik kemalangan maupun kebahagiaan semua harus di sosial media gitu, Mister. Semua harus didekorasi, semua harus tentang impresi, semua harus tentang citra diri, apa. Betul, bagaimana ini it's never about humanity, Mister. It's never about humanity. It's all about how you will be elected in the next 5 years. Bagaimana kamu bisa menarik simpati lebih banyak lagi dan lagi. Exactly. Bahkan di saat rakyat sendiri kesusahan, dia masih menunggangi keadaan tersebut untuk balik lagi ke dia, bukan buat orang lain. It's never about humanity, I guess. Dia datang ke situ pun bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingannya dia. Datang dengan gagah pakai rompi di saat orang nggak pakai baju, baju kebasahan, datang mending gagah kebasahan ada lumpur semua gitu. Nuraninya mana gitu? Ya Allah, Mister. Gitu. Mau sampai kapan gitu? Kayak begini. Dan ini susah sekali untuk Mister. It's very challenging. It's quite challenging. Dan apa ya? Aduh, saya tuh kalau ngomong gitu tuh sampai sesak nafas gitu loh, Mister, karena gimana ya cara mengoreksinya gitu. Masalahnya kita titipkan amanah kami gitu loh. Kami titipkan amanah kami melalui pemilu itu gitu ya. Kami dirayu gitu loh, Mister. Kami disanjung, rakyat didekati, rakyat diyakini. Tapi ketika rakyatnya kenapa-kenapa, menetapkan sebagai bencana nasional saja tuh harus nunggu berapa hari. Exactly. Too much consideration, Mister, gitu loh. Untung saja orang-orang Indonesia tuh guyupnya tuh sangat gotong royongnya sangat kuat gitu loh. Tapi masalahnya itu tidak akan menjadi lebih mudah kalau government-nya tidak membuat itu menjadi mudah, membantunya, mensupport itu gitu. It's all about image. It's all about dinastinya gitu, political dynasty. Ya Allah, sedih banget ya, Mister. Gitu. Bingung juga kita mau ngomong apa, sampai kapan berubah ya, Mister. Sampai kapan sih? Kita juga nggak tahu. Kita udah kayak rakyat itu udah kayak enek gitu, kalau udah memuntah jujur, Mister, nih I'm not sugarcoating, Mister. I'm not sugarcoating. Saya tidak membagus-baguskan negara lain, saya tidak apa gitu ya. At some point waktu saya melihat sosial media dan beberapa berita di situs internet gitu ya, saya bilang I missed Malaysia a lot. Karena Malaysia adalah negara yang familiar buat saya gitu ya. Kayak saya tahu di Malaysia juga sedang banjir gitu, tapi saya mau lihat bagaimana cara pemerintahnya hadir, bukan physically mungkin, bukan physically, tapi ide dan gagasannya hadir di situ, sehingga walaupun pemerintahnya tidak hadir senantiasa, ide dan gagasannya senantiasa dirasakan oleh masyarakatnya gitu loh. Manfaat kebijakannya. Exactly. Bukan hanya meminta pajak, bukan hanya meminta uang rakyat melalui pajak dan cukai, tapi juga pembangunan dan penanggulangan bencana itu merata sampai ke semua orang yang mengalaminya gitu loh, Mister. Tidak perlu mereka menangis menjerit, tidak perlu mereka marah dan sangat emosional, sudah sangat peka bahkan sebelum tragedi atau bencana itu terjadi gitu, Mister. It's a huge. Duitnya habis buat ini kali, Mister. Nggak tahu, kampanye mungkin, atau beli peralatan perang mungkin. Mau perang? Ya, kalau mau perang sama siapa nggak tahu saya. Ya, itu dia tadi, priority ya. Maksudnya top listnya ya. Iya, top priority-nya yang mana gitu loh, Mister ya. Pendidikan, kesehatan, atau penanggulangan bencana gitu loh, Mister. Atau mau perang, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari butir-butir pasir pantai. Nggak tahu mau perang sama kita siapa juga ya. Oke, everyone, Masya Allah, so desperate, so pessimist, tapi kita tetap cinta Indonesia, kita tetap ingin melihat Indonesia one day. Kita sangat ingin, setidaknya Indonesia bisa lebih baik. Indonesia bisa lebih baik gitu. Ya, amin Allahumma amin. Kuncinya di pendidikan ya. Kuncinya pendidikan. Kunci pemerintah sadar akan pendidikan. Kan
ada BMKG, ada prediction juga kan, berarti pemerintahnya fokus kepada pendidikan. Iya, dan penelitian. Lainnya teknologinya di-upgrade, Research. kemudian risetnya dijalankan, diberikan dana, seperti itu. Bukan malah memusuhi mereka, karena mereka nanti bisa membuat ketahuan project-project sebelum depan kita. Nah, kayak gitu lagi kan. Oke, everyone, that's all from us. Hope that you find this really good. You find this really good. Give a thumbs up and to this channel atau di sahabat informasi in Indonesia. Malaysia boleh, Thailand lebih baik, Indonesia lebih baik, ya.